Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Suara Lentera dengan saya Novia Aniswari. Pada kali ini, kita kedatangan tamu dari seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Satriawan Yuda. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kegiatan atau kesibukan apa yang Kakak geluti setelah Pilpresma berakhir, kalau boleh tahu? Kegiatannya mungkin yang pertama karena aku kebetulan sudah masuk semester akhir, jadi masih ngurus-ngurus masalah skripsi, magang dan sebagainya. Itu kesibukan yang sekarang ini lah mungkin. Kan Kakak sudah melewati tahapan dari pencalonan sampai pemilihan Presma, dan dari pemberitaan LPM Lentera Uniska pun sudah banyak juga mengenai Pilpresma tersebut. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu secara langsung nih, apa sih hal yang kecurangan seperti apa yang ada dalam Pilpresma kemarin? Jadi persepsi Kakak dari segi mana kecurangan tersebut? Boleh aku lepas lah mas? Ya. Pertama karena ini kan sudah lewat juga masalah tentang pemilihan Presma dan Presma Uniska. Yang pertama ini banyak mungkin kawan-kawan di luar sana belum mengetahui masalah tentang apa yang terjadi. Bahkan kita ketahui sampai sekarang masih ada polemik antara pemilihan, sengketa dan sebagainya. Maka penting nih juga dengan adanya seperti acara kawan-kawan dari LPM mempublikasikan karena agar semua khususnya mahasiswa Uniska mengetahui apa yang terjadi tentang pemilihan Presma dan Wapresma pada tahun ini. Yang pertama kami ini mungkin flashback belakang tentang pertama masalah tentang keterbukaan berkas pasangan calon, masalah tentang tanggal pendaftaran yang diperpanjang tanpa koordinasi dan konfirmasi, terus masalah tentang pemilihan suara dan seterusnya. Banyak sebenarnya kalau kita masih flashback. Yang pasti yang benar-benar tujuan kami sebenarnya pertama untuk kenapa memutuskan masuk ke dalam pelaporan atau langsung masalah tentang hasil pencalonan kemarin, karena kami melihat banyak indikasi-indikasi kecurangan yang saya sebutkan tadi dan banyak juga yang terlihat dan kami punya ada bukti dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi dasar mungkin kenapa kami menilai bahwa pemilihan ini mudah sekali indikasi kecurangan yang ada di dalamnya. Mulai dari gugatan sampai terakhir munculnya surat somasi, sebenarnya apa yang membuat Kakak ngotot untuk mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut? Ya tadi ini bukan masalah, mungkin kawan-kawan di luar sana nih yang harus saya klarifikasi. Mungkin kawan-kawan di luar sana banyak ada yang menilai tentang sakit hati atau tidak terima dengan kekalahan dan sebagainya. Mungkin itu hal yang wajar lah kawan-kawan menilai itu. Padahal ada yang kawan-kawan tidak ketahui apa yang terjadi saat proses mulai dari pencalonan sampai ditetapkan sampai sekarang turunnya surat somasi. Itu yang harus kami kasih tahu ke kawan-kawan bahwa ini pentingnya adalah sebuah pembelajaran demokrasi demi kemajuan organisasi kita yang ada di Uniska khususnya. Kenapa kami menilai bahwa pencalonan tahun ini sangat terindikasi sangat mudah terjadinya kecurangan, mulai dari masalah tentang tidak adanya badan yudikatif di dalamnya, keterbukaan tentang berkas dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan dan ini tidak kita sama-sama perbaiki, ini akan terus terjadi ke tahun-tahun berikutnya. Itu yang
atas dasar itu yang menjadi keprihatinan saya dan kawan-kawan yang lain untuk sama-sama memperjuangkan, sama-sama memperbaiki cara pemilihan kita di organisasi ini. Itu yang menjadi dasar utama kami sebenarnya. Bukan masalah tentang ngotot atau haus akan kekuasaan dan sebagainya. Itu menurut saya sangat-sangat itu yang salah lah dari pandangan orang tentang masalah kami ngotot dan sebagainya untuk memperjuangkan hak ini. Itu yang menjadi dasar kami. Sebenarnya hal apa sih yang pengen kakak lakukan sehingga terdorong untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa? Dorongan dari pribadi mungkin pertama kebetulan saat aku masih, karena aku berawal dari himpunan, alhamdulillah jadi ketua, terus masuk ke ranah fakultas menjadi ketua BEM. Awalnya tidak ada niat, sama sekali tidak ada niat, bahkan awalnya itu saya itu menjadi calon wakil presma, bukan sebagai presmanya, tetapi karena dorongan dari kawan-kawan semua, dorongan dari kawan-kawan koalisi mendorong saya untuk maju sebagai presiden mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim, juga sama minta izin ke orang tua, bahkan ya itu yang menjadikan saya mantap untuk maju sebagai calon presiden mahasiswa kemarin. Semisal nih kak, Ya. ada yang menyatakan kakak ngebet banget jadi presma, tanggapan kakak sendiri itu gimana sih? Itu kalau aku pribadi menilainya itu sangat-sangat wajar pertama, karena orang di luar sana itu tidak mengetahui apa yang terjadi sekarang, tidak mengetahui apa sih yang terjadi saat ini apa yang menjadi something yang menjadi kami itu ngotot itu. Jadi aku tidak menyalahkan mereka menilai seperti itu. Yang pasti aku memperjuangkan, aku sampai sekarang detik ini bukan bahasanya ngotot sih sebenarnya, tapi memperjuangkan atau mencari sama-sama memperbaiki cara kita berorganisasi. Mungkin itu yang menjadi dasar kami selalu. Kebetulan juga mungkin kenapa aku sebenarnya kalau aku pribadi tanpa dorongan orang di sekitar, khususnya tempat asalku, organisasiku yang ada di Ormawa Fisip, tanpa dorongan mereka mungkin aku setelah pemilihan kemarin sudah mungkin kayak ya sudah itu nggak ada seperti tahun berikutnya mungkin. Yang karena banyaknya dorongan, banyaknya dukungan dari kawan-kawan, itu yang menjadi memantapkan hatiku pribadi untuk memperjuangkan apa yang menjadi yang harus diperjuangkan, yaitu sama-sama memperbaiki cara kita berorganisasi yang ada di Uniska. Setelah gugatan ditolak, somasi untuk meminta SK BEM ditinjau ulang juga dihiraukan. Apakah ada rencana untuk melakukan upaya lain atau sudah sampai di sini aja Pak? Upaya lain kita yang pasti sudah memikirkan nih, sebelum adanya kami melakukan somasi, mengirim surat ke Rektor 3 dan sebagainya, yang pasti kami sudah berkonsultasi dengan senior kami, dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan dari segi hukumnya pun kami sama-sama berkonsultasi tentang ini. Yang pasti somasi ini bukan setelah sudah mengirim surat somasi dan sebagainya terus tidak ada output yang ada dihasilkan, yang pasti kami akan terus ada tahapan-tahapan selanjutnya setelah somasi ini. Mungkin kita sama-sama lah melihat bagaimana yang terjadi sekarang ini, responnya dan sebagainya, itu yang menjadikan tahapan apa yang kami mau jalankan sekarang mungkin ke depannya. Mungkin perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Rida yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menyaksikan. Sampai bertemu lagi di Suara Lentera di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.